Iya. Soalnya kan aku lawaknya santai ya Pak. Iya. Orang kayak Iya, gini. enggak. Sujana, mohon Iya, maaf ini terima mengganggu kasih. waktunya. Panjenengan lagi sibuk aja kan ini kan. Bu, mohon maaf. Ini kami ada tugas dari CGP kaitannya dengan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Untuk pertanyaan pertamanya Ibu, mohon maaf. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Untuk mengidentifikasi, mohon maaf sebelumnya itu kan dilema etika dengan rujukan moral itu sebetulnya sama atau tidak ya? Kan kalau dilema etika kan terkait dengan keputusan benar-benar. Kalau rujukan moral itu kan keputusan benar dan salah. Kalau tidak itu ya. Nah, mengidentifikasinya bagaimana Bu? Ketika itu menjelang dilema etika atau ini rujukan moral gitu. Mengidentifikasinya itu karena saya selaku kepala sekolah, maka langkah yang pertama adalah saya mewawancarai atau yaitu memanggil dari guru bimbingan konseling dan juga dengan wali kelas didudukkan bersama mengenai yaitu terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Karena yang dekat dengan siswa itu yang pertama adalah wali kelas, kemudian yang kedua adalah guru dari bimbingan konseling. Ketika ada menjiwai sebuah kasus dilema etika, nah bagaimana Ibu menjalankan keputusannya, pengambilan keputusan itu bagaimana? Kalau melihat dua-duanya itu sama benar itu. Nah, kalau mengambil keputusan, menemui keputusan dua-duanya benar, maka di sini karena harus memilih salah satu, berarti dipilih prioritas. Nah, dalam mengambil keputusan mana yang didahulukan prioritas ini, karena terkait dengan kepentingan sekolah, maka ini tidak bisa diputuskan sendiri saja, tetapi juga melibatkan dari pihak lain. Nah, seperti yang tadi sudah sampaikan, itu minimal melibatkan dari wali kelas dan guru bimbingan konseling. Kalau memang diperlukan dari guru yang lain. Nah, dari pertimbangan mereka itu nanti kan diketahui imbasnya, dampaknya itu seperti apa saja sih. Nah, nanti diambil yang dampak atau imbas yang dengan catatan imbasnya yang merugikan atau yang kesalahannya kecil, itulah yang diambil seperti itu. Jadi prosedurnya itu kita mengidentifikasi masalah dari siapa yang dilibatkan, kemudian skala prioritas itu. Kemudian hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, dalam kasus dilema etika itu yang sudah kami alami di sekolah itu misalnya kita menemui salah satu siswa di sini ada permasalahan terkait dengan pembelajaran yang kurang maksimal. Misalnya itu berangkat ke sekolah, kemudian pulang sekolah itu ada yang tidak pada jamnya. Nah, jika terjadi menemui siswa tersebut pulang dan masuk tidak sesuai jadwal yang ditentukan oleh tata tertib sekolah, kalau melebihi dari 3 kali, nah itu harus
mengambil keputusan atau solusi agar siswa itu dapat belajar dengan baik. Nah, ketika harus siswa tersebut belajar dengan baik, maka ini yang langkah pertama dikomunikasikan dengan wali kelasnya dulu, kemudian dengan yaitu guru bimbingan konseling dan juga dengan orang tua, karena di sini butuh dukungan dari orang tua itu yang penting, karena anak tersebut barangkali ada permasalahan di luar sekolah. Nah, ketika sudah dipertemukan seperti itu, kemudian anak itu kok tetap saja, nah di sini kan ada muncul dilema etika. Apakah anak ini kalau memang lebih dari misalnya 4 hari tidak sesuai tata tertib, tidak masuk sekolah, kan harus ada keputusan apa anak ini diberi sanksi atau mungkin dipindahkan ke sekolah lain atau bagaimana. Tapi di sisi lain sebagai seorang guru dan juga kepala sekolah harus punya usaha upaya untuk menuntaskan anak itu belajar di sekolah tersebut sampai selesai. Nah, di situ kan berarti menemui dilema antara satu kasihan, yang satunya adalah menepati aturan seperti itu, Pak. Ya. Tantangannya apa, Bu, ketika menghadapi kasus seperti ini? Iya, tantangannya berarti kan tadi kembali lagi ya ke apa masalah yang satu sisi merasa kasihan terhadap anak itu, terhadap orang tua, kemudian yang kedua satu sisi harus yaitu menegakkan tata tertib yang ada di sekolah, kan seperti itu tantangannya. Tetapi tantangan tersebut mau tidak mau kan harus diselesaikan seperti itu. Ketika menemui kasus yang seperti itu, dilema etika, apakah langsung diputuskan saat itu atau menunggu nanti ketika ada sebuah dijadwalkan gitu, dijadwalkan atau langsung diputuskan saat itu? Dalam menyelesaikan masalah tersebut itu kita selesaikan dengan bertahap. Jadi dijadwalkan, tidak langsung mengambil keputusan saat itu, karena untuk meminimalisir kekeliruan keputusan yang diambil. Apalagi kan mengambil keputusan pada saat terjadi barangkali kan ada keterkaitan emosi dan sebagainya, tidak berpikir dengan jernih, nanti malah keputusannya yang diambil itu tidak tepat seperti itu. Adakah orang atau faktor yang membantu Ibu ketika mengambil sebuah keputusan seperti itu, atau orang yang membantu Ibu? Kalau faktor yang membantu, berarti kan yang pertama adalah dari panggilan emosi jiwa sendiri. Terus yang kedua tentunya melibatkan dari yaitu guru yang ada di sini, terutama guru BK dan wali kelas, karena ini kan mencakupnya sekolah, bukan kepentingan pribadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Ini terakhir, Bu. Dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Pengalamannya dari pembelajaran dilema etika ini tentunya itu dalam siapapun jika mengambil keputusan itu harus dipikir secara jernih dulu, perlu diidentifikasi, perlu ada data informasi yang valid, dan tidak serta-merta mendengarkan informasi itu hanya dari satu pihak saja, sehingga dari data yang diambil itu bisa disimpulkan apa akar permasalahannya, kemudian nanti bisa dimusyawarahkan beberapa alternatif solusi pemecahan masalah itu, seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Jana atas waktunya. Saya simpulkan bahwa ketika pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini, Bu Jana beberapa langkah nih. Yang pertama tentunya identifikasi masalah, dan kemudian melibatkan teamwork atau guru yang di sini.
kemudian skala prioritas tentunya dengan melihat efek samping yang paling kecil, tentunya dengan melihat sejauh mana keuntungan siswa. Kemudian untuk tentunya saat terjadi permasalahan di ilmu etika itu kan tidak sulit untuk menghindari permasalahan kaitan dengan emosi pribadi. Terima kasih Bu Jana atas waktunya. Demikianlah mohon saya ada dengan Ibu Royati Jana dari SMP Pusponegoro Pakuyangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is kayak anu wartawan ya Bu. Iya. Aku kadang nang deleng